Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Saudara, pagi hari ini sebelum kita nanti akan berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, pagi hari ini saya ingin mengawali dengan sharing firman Tuhan buat setiap kita. Mari sama-sama kita lihat dari Mazmur pasal yang ke-34. Saya akan meneruskan apa yang kemarin pagi saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Mazmur 34 ini ditulis oleh Raja Daud ketika dia sedang lari ketika dia dikejar-kejar oleh Saul pada saat itu. Ya, dia menjadi buronan di satu negara di Israel pada saat itu, dan dia lari kepada Abimelek, saudara ya. Dan ketika di depan Abimelek dia berpura-pura gila di situ. Tapi ketika dia berpura-pura gila, sebenarnya Daud sedang menyampaikan mazmur atau sedang menyampaikan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang berbicara tentang bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa buat orang-orang yang berkenan di hadapannya. Nah, mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat setiap kita. Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan di sana berkata seperti ini. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat yang kedua dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku hendak mencari Tuhan, Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Perhatikan ayat yang kelima, di sana dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saudara, apa yang Daud tuliskan mulai dari ayat yang pertama ini, Daud berkata, pujian kepada Tuhan tetap ada di dalam mulutku. Pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. Saudara, di tengah-tengah situasi yang pada saat itu yang Daud hadapi, sebenarnya untuk memuji Tuhan mungkin adalah sesuatu yang sangat berat, saudara ya. Ketika saya nggak tahu, saya coba merenungkan betapa beratnya pergumulan yang dia hadapi. Ya, dia dikejar-kejar oleh Saul dan semua tentaranya pada saat itu dengan dalam keadaan Daud sebenarnya tidak melakukan kesalahan apa-apa, hanya berdasarkan iri hati dari Saul pada saat itu. Tapi Daud hendak dibunuh oleh Saul pada saat itu. Ya, dengan keadaan yang sangat terdesak seperti itu, Daud lari, dan kemudian di tengah-tengah pelariannya itu Daud bisa berkata bahwa puji-pujian kepada Allah tetap ada dalam mulutku. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang kita hadapi hari ini, apakah pujian kepada Tuhan tetap ada dalam hati kita? Dari mulut kita apakah tetap keluar pujian kepada Allah kita? Saudara, apa yang kita pelajari setiap kali kita membaca firman Tuhan tentang orang-orang yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan dari perjanjian lama, ya, salah satunya adalah Daud. Bagaimana ketika mereka menghadapi situasi yang tidak baik dalam hidupnya, mereka tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Bahkan saya senang sekali ketika membaca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Daud berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Daud mencari Tuhan. Saudara, kadang kita suka bingung ya, mencari Tuhan. Apakah Tuhan itu sesuatu yang sedang hilang dan harus kita cari? Saudara, mencari Tuhan sebenarnya dalam bahasa aslinya itu berbicara tentang menantikan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Saudara, seperti ketika kita ada dalam situasi yang terdesak, mungkin situasi yang berat, dalam beratnya pergumulan kita mengambil waktu untuk menantikan Tuhan di dalam doa. Kita mengambil waktu untuk kita merendahkan diri di hadapannya. Kita menantikan kehendaknya terjadi buat kita. Saudara, hari-hari ini mungkin jarang hamba-hamba Tuhan membicarakan tentang menantikan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan. Ada banyak orang berbicara tentang bagaimana kita menagih janji dari Tuhan, bagaimana kita menagih janji berkat dan perlindungan dari Tuhan. Tapi pagi hari ini, saudara, saya ingin berbicara buat setiap kita tentang menantikan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu waktu yang tepat buat kita. Tuhan yang paling mengerti kapan saat yang tepat untuk menolong kita. Dia tidak pernah terlambat.
Dia juga tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. Tuhan selalu tepat waktu, saudara. Daud berkata, aku telah mencari Tuhan dan Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ada satu ayat dari kitab Yesaya yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Dalam tinggal tenang dan percaya di dalam hadirat Tuhan. In His presence, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sambil menantikan jawaban-jawaban doa kita. Menantikan bukan berarti kita menuntut, saudara. Menantikan berarti kita berserah penuh kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, dalam perjalanan pelarian Daud tidak menuntut sesuatu dari Tuhan. Bahkan di masa-masa ketika dia bisa membunuh Saul, Daud tetap tidak mempergunakan kesempatan itu, dan Daud menunggu kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Dan kita tahu akhirnya bahwa bukan Daud yang membunuh Saul, tapi Saul akhirnya mati dengan sendirinya, saudara ya. Saudara, kita belajar dari apa yang Daud alami dan apa yang dia tuliskan dari Mazmur pasal yang ke-34 ini. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima saya bacakan sekali lagi. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat yang kelima ini luar biasa. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Mari kita arahkan pandangan kita, hati kita fokus kepada Tuhan. Ya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saudara, orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia, orang-orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, orang-orang yang mengandalkan kehebatannya sendiri, satu hari nanti akan menghadapi yang namanya kegagalan dan kekecewaan. Tapi buat setiap kita orang percaya, saya berbicara pagi hari ini kepada orang-orang pilihan yang telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya berbicara kepada orang-orang yang dipilih Tuhan pagi hari ini, anak-anak Allah, warga kerajaan Allah. Saudara, setiap kita, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita menaruh percaya sungguh kepadanya, firman Tuhan berkata kita tidak akan mengalami yang namanya malu tersipu-sipu, tapi kita akan dibuat berseri-seri, saudara. Kita akan bersuka cita sebab di waktu yang tepat pertolongan Tuhan akan datang bagi setiap kita. Bapak Ibu saudara yang setiap Jumat Rock Family Church Malaysia, saya menguatkan saudara pagi hari ini. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita. Jadikan Tuhan satu-satunya pertolongan kita, sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Saudara, seperti beberapa hari yang lalu saya sharing buat kita, sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, ada banyak hal yang kita tidak bisa handle dengan tangan kita, saudara. Tangan kita hanya dua dan kita nggak bisa kontrol segala sesuatu di hidup ini. Tapi kita bersyukur ada tangan Tuhan yang tidak terlihat ketika kita berserah kepadanya. Ketika kita datang dengan percaya menyerahkan hidup kita. Saudara, sadarilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan selalu ada bagi engkau. Mari kita fokuskan hati kita. Ketika kita ada di kantor kita, ketika kita ada di tempat bekerja kita, di tempat kita berusaha, saudara, mari jadikan Tuhan pusat segala sesuatu. Di tengah-tengah keluarga, jadikan Tuhan pusat segala sesuatu. Kita bisa saling melayani satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu
lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduan kami. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kami merindukan-Mu, kami mengharapkan-Mu Tuhan. Oh, kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan bagi setiap kami. Kebaikan-Mu berlimpah atas kami. Kasih setia-Mu sempurna. Kasih setia-Mu tak berkesudahan. Kami tinggikan nama-Mu, kami puji nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Oh, lebih dari yang kami harapkan, Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba berdoa buat umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Mari teruskan kasih setia-Mu buat setiap kami. Biar setiap kami Tuhan terus memandang Engkau, mengarahkan pandangan kami, mata kami hanya kepadamu. Biar kami tertuju hanya kepada kasih setia-Mu Tuhan. Mata kami memandang Engkau, karena kami tahu ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan, maka kami tidak akan dipermalukan. Karena cahaya wajah-Mu menyinari kami, menuntun kami Tuhan. Oh, Engkaulah terang kehidupan kami. Berkati umat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kuatkan setiap kami yang lemah. Berkati setiap kepala keluarga, setiap tulang punggung dalam keluarga Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kemampuan hari ini Tuhan. Perlindungan dari Allah kami, meterai darah Yesus ada buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, yang sedang terbaring mungkin di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Aku berdoa pagi hari ini Tuhan, mari Kau sembuhkan dari sorga. Kuasa bilur-bilur Yesus menguatkan, menyembuhkan setiap penyakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pagi hari ini kami terima kesembuhan dari Engkau. Kekuatan yang baru, kekuatan untuk bertahan, bahkan kekuatan untuk menang. Kami percaya setiap sakit penyakit kami
telah ditanggung Yesus Kristus 2000 tahun lalu di kayu salib. Hari ini Tuhan, kami disembuhkan oleh karena karya salib-Mu. Kami disembuhkan oleh karena perbuatan Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau setia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu. Setiap kami Tuhan. Kami percaya kami aman dalam tangan-Mu. Kami aman dalam kasih karunia-Mu. Kami aman dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara tetap bersemangat. Tetap mengandalkan Tuhan. God bless you all.